Ngapain di sini? Damasnya mana? Nah, itu temenin dulu tuh tamunya. Gak enak pasti ditinggal. Ya mama udah. Papa juga. Mana Damas? Damas mana? Mama, itu mau dia kenapa? Kita ketemu aja dulu, ya. Wah, kamu tuh parah banget sih telatnya. Keterlaluan banget deh. Kamu tuh tahu nggak sih jam ini, menit ini, detik ini kamu tuh parah banget telatnya. Mbak, bisa nggak sih nggak usah main jewer? Lu pikir gua anak TK apa? Ya makanya anak TK. Ayo. Mbak, tunggu dulu. Ini mau dibawa kemana sih? Mbak, sejak kapan aku jadi mbak kamu? Ah, udah deh, sandiwara mulu. Apaan sih cuma kelas menit doang? Sejam. Ayo. Mau dibawa kemana? Ayo. Ya udah, Ya, Jam berapa acaranya? Kok belum mulai ya? Maaf ya Bu, sebentar lagi. Maaf ya Pak. Sebentar lagi Bu, ya. Sabar. Kamu tuh bener-bener deh. Kalau mau bikin surprise ya jangan di acara kayak gini dong. Ah, kamu nih. Tuh. Duh, ini kamu nih bener-bener nggak lucu deh kali ini. Ini apa lagi nih love flower kayak gini? Kamu nih kayak penjaga toko aja sih. Ah, udah ayo ya. Mama, Papa, kita mulai aja yuk acara tunangannya. Apa? Tunangan? Iya. Ayo sekarang. Iya. Gue tuh bener-bener gak habis pikir. Lu emang gila kayaknya lu. Wah, parah. Baru ketemu aja udah ngajak tunangan. Gila, otak lu emang segede kacang polong sih. Lu kira gampang apa tunangan? Kamu tuh sejak kapan sih manggil gue lo gitu sama aku? Kasar banget sih. Masih mending gua kasar daripada lu gila. Kamu tuh kenapa sih? Kamu sendiri yang ngajak aku tunangan. Kamu sendiri yang bawa cincin sama bunga ke acara tunangan kita. Nah sekarang kamu sendiri yang ngigo biar aku sakit jiwa. Terserah deh ngomong apa. Capek gue dengernya. Sekali kamu udah ngeiyain buat tunangan kita, jangan harap kamu bisa batalin tunangan kita. Ingat ya? Lu tuh emang lagi ngigo atau nggak lu? Banyak banget kamu. Akhirnya ya Pak. Iya, Mak. Akhirnya. Akhirnya apa, Mah? Akhirnya apa? Papa mah ikut-ikut aja sih bisanya. Maksud Mama tuh akhirnya mereka tuh jadi tunangan. Oh. Setelah tunangan mereka pasti nikah. Terus setelah nikah pasti punya cucu deh kita. Gak usah pada kesenangan dulu deh. Mereka itu gak bakal tunangan. Apalagi nikah, jauh amat. Bos, kenapa tangannya? Lu apa-apaan sih? Kayak tukang jagal aja lu. Coba lihat tangannya. Wow, bos, keren amat kutilnya. Berapa gram nih? Kalau yang ini nggak usah dilepas, dipasang aja bos. Atau buat Eke.
Enak aja lu, lepasnya aja susah pakai minta. Ah, bos. Kayak nggak pernah pakai sabun aja. Jangan licin. Keras otak lu. Ayah, kamu dari mana aja? Aku tungguin kamu dari tadi, kamu nggak nongol. Ih, Ini apaan sih? Apaan? itu handphone udah nggak pantas lagi buat dipakai. Nah, ini. Aku kasih kamu yang baru. Nah, Bagus kan? sorry aja. Gue itu nggak pernah ngukur cinta itu dari miskin atau kaya. Benda itu emang gak berharga buat gue. Tapi sangat berharga buat gue. Jadi tolong lo nggak hargain. Ya, aku kan kasih kamu HP yang sama kayak aku biar kita saling komunikasi, sayang. Ih, gimana sih? Emang benar. Tapi komunikasi itu bukan karena benda, tapi karena ini. Baru itu yang dinamakan saat. Udah usah nih. Dimas jangan gitu dong. Ini nih kalau udah mak lampir, auranya panas. Ribet deh bawaannya. Lo bilang apa tadi? Hah? Kasih tahu nggak ya? Gue bisa aja ya bilang Dimas untuk pecat lo. Taruhan gue. Kalau disuruh milih antara gue atau lo, pasti dia milih kecil. Bleh. Kamu dengar kan sayang, dia tuh gak ada sopan-sopannya sama aku. Dia itu emang gak sopan. Tapi dia bisa ngejaga kata-katanya biar gak nyakitin orang. John, Ya bos. ini ada tagihan buat Hotel The Ridge. Lo kesana deh. Ya, siap bos. Cus. Nanti ya. Ya, yuk. Dimas, ingat ya, kan aku ini pacar kamu, jadi kamu tuh mesti belain aku. Lo kalau pengen dibelain sama gue, coba deh. Lo belajar untuk menghargai orang lain. Bisa? Aja. Mbak, bagus banget kamu di sini. Kamu kenapa nggak nyusulin aku sih? Ah, lo kayak hantu aja di mana-mana ada. Gimana sih? Cincin kita mana? Kita kan udah tukar cincin. Cincin apaan sih? Sondra, Lo nampar gue? aku udah nggak bisa toleransi bercandaan kamu ya. Lihat nih, udah nggak pakai cincin, terlaluan kamu. Nah, itu kan. Ah, salah gue apaan sih? Ini apes banget gue. Apa gue lagi dikerjain ya? Ah, bodoh. Kejar dong. Ih, masa diam aja sih? Cepetan Apaan kejar. kejar-kejar? Ya itu kejar ikannya, masa diam aja cepetan. Mondra. Kamu mau kemana? Kalau
Sejak kapan kamu bawa sapu tangan? Dari kecil gue selalu bawa sapu tangan. Ya, gue bang ngomong. Kalau gue nggak mau aja, makin banyak pohon ditebang gue dijadiin tisu. Kamu tuh bener-bener asing ya buat aku. Ya iyalah asing. Kenalnya belum. Gimana sih? Oke. Kalau kamu emang mau batalin tunangan kita, oke. Kau bilang apa putusin pertunangan? Gimana aku pengen putusin tunangannya aja belum? Kalau kamu emang gak mau tunangan sama aku, kamu bilang dong sama aku. Bukan berarti kamu mau ngehina aku seenaknya. Coba kamu lihat mataku. Tatap. Oh iya gue tahu. Lu pakai kontak lens kan? Keren kok warnanya. Kamu serius sedikit dong, please, serius. Lagian siapa sih yang ngajak bercanda? Lu kali. Oh ya, ini cincin lu sayang dibuang lumayan nih. Damas Arya Mahendra. Kamu sendiri yang ajak aku tunangan ya. Sekarang kamu sendiri yang bikin permainan kayak gini. Kamu tuh bener-bener jahat ya. Nama gue. Nih, dari dulu sejak gue lahir, nama gue itu bukan Damas, tapi nama gue itu Putra Dimas Raharjo. Nih, lu lihat sendiri. Gue tuh bukan, siapa tadi lu bilang? Arya Damas Mahendra. Nggak kenal gue. Balikin KTP gue. Nama aku? Ya nggak tahu lah, kenal aja belum. Tahu lu. Oh, iya. Jangan-jangan lo itu yang pesan bunga kan di toko gue? Di situ tertulis, teruntuk Kikantiku di hati. Bener gak? Iya kan? Sekarang kamu antar aku. Mana sih? Ayo. Aduh, Papa yang enak dong, yang kerasan gitu kenapa sih, Pak? Oke, ini aja ya. Aduh, gitu dong, Pak. Kalau gini kan enak. Nih, gini aja. Calon mantu. Iya, calon mantu. Mah, ngeliat bunga yang dari dia kemarin nggak? Tuh, ada di dalam. Ada apa sih? Kamu itu harus bisa ngebedain antara orang yang nyentuh kamu dengan rasa sayang atau tanpa ada rasa apapun. Aku yakin kok kamu bakal itu. So, Kamu gimana? menurut kamu gimana? Ah, ini sepertinya konflik sesudah pertunangan menjelang pernikahan. Papa sebaiknya handle Damas ya, biar Mama handle. Ya. Terus, Papa mau bicara apa sama dia? Iya. Ayo, Mau kemana om? udah ikut. Ya udah sih. Sayang, Mama dulu juga abis tunangan sering sekali berantem sama papa kamu. Ngomong apaan sih om?
Nah itu dia tuh. Tadi Om disuruh bicara apa sama kamu ya? Om ini gimana sih? Ngajak keluar tapi nggak tahu yang mau diomongin. Tante, kalau Om masuk nanya sama Tante apa yang mesti Om bicarakan, marah lagi. Bodoh amat. Tapi Mama mau tahu sebenarnya kamu itu tiba-tiba pingsan. Berantem apa sih sama Dimas sayang? Dan Riki kan nggak mau ketemu Damas lagi, Ma. Itu aja ngobrol. BBM berapa ya? Nah, Om nggak pakai BBM, SMS atau telepon. Mama. Apa yang sudah kamu lakukan sama anak tersayang saya? Ayo ngaku. Sabar, Ma. Tadi kita udah ngobrol kok, Ma. Ngobrol sama papa bukan ngomong sama mama, belum ngaku sama mama. Iya, tadi udah kita bicarakan ya. Jadi Mia sampai BBM segala. Rame. Mama lepasin. Mama ini apaan sih, Mama? Ya ampun. Dia tuh nggak ngelakuin apa-apa kok ke aku. Orang kita baik-baik aja. Tadi itu cuma sandiwara, Ma. Nah, tuh kan sandiwara lagi. Oh, jadi Sinetron. Papa, aduh papa, mama malu pak. Ternyata mereka tuh bohongan pak, bukan beneran pak. Aduh papa, mama malu pak. Iya. Mama malu pak, mama udah marah-marah kayak gitu. Sembunyikan malunya, sembunyikan. Ini uang semua. iya. Nih, kalau lu pengen sedekah buat gue, lu salah. Di luar itu masih banyak orang yang lebih pantas. Gue nggak bercanda ya. Itu tuh buat kebahagiaan orang tua gue, tau gak? Lu bilang segini. Segini buat ngebayar kebahagiaan orang tua lo. Lu yakin? Hah? Segini. Ini tuh terlalu murah. Udah semuanya. Ngapain lu keluarin duit lagi? Setelah gue ngejelasin ke orang tua gue, kalau tuh bukan, gue akan bayar lebih dari gue. Gue kasih tahu sama lo. Kebahagiaan orang tua itu adalah segala-galanya bagi anak. Tapi ingat, lo punya orang tua, gue punya orang tua. Dan gue juga tahu gimana caranya ngebahagiain orang tua gue. Jadi lo nggak perlu ngebayar gue. Lo tenang aja, Ini duit lo, gue balikin semua. Nih, Lo besok datang aja ke Jalan Arjuna nomor 5. Di situ ada kios bunga gue. Oke? Namanya Love Flower. Ingat, Love Flower.
Mbak, mau pesan apa Mbak? Pesan bunga ya? Semua bunga ada di sini, kecuali bunga bangkai atau bunga desa. Mbak, kok wajahnya pucat amat? Mbak nggak beli bunga kamboja kan? Buat di makam? Saya cari Dimas. Ada? Dimas? Mbak diapain sama Dimas? Mbak, tahu aja kalau Dimas di dalam. Silakan masuk, Mbak. Kok gue merinding ya? Kakinya sih napak ke tanah. Berarti bukan penampakan. Takut serem. Ini penampakannya. Ini basah tau. Apa penampakan? Enak aja lu kalau ngomong. Untuk dulu juga lu jadi miskin. Apa yang harus gue lakuin, Dim? Supaya lo mau bantuin gue. Lo tau gak? Ini tuh toko peninggalan nyokap gue. Sebenarnya gue tensin banget buat jualan bunga. Kayaknya itu gak cowok banget. Tapi karena gue ngerasa sayang, dan gue ngerasa kalau gue ngejalanin toko ini, nyokap gue itu bakal selalu ada. Makanya gue mau. Dan gue juga mau ntar bakal memperluas toko ini. Oke. Lo gak usah khawatir. Gue bisa kok ngasih lo uang untuk modalin memperbesar toko lo ini. Jangan masuk. Toko belum buka, Dimas belum datang. Ih, bohong banget tuh. Dimas kan selalu datang pagi. Kalau nggak percaya, tanya sono tuh di warung sebelah. Nggak percaya amat sama gue. Kenapa sih lu gak suka banget gue deket-deket Dimas? Padahal kan dia pacar gue. Bodoh. Gue tahu nih kenapa lu selalu sini sama gue. Karena lu suka sama gue tapi kagak kesampaian kan? Ngaku aja dulu. Apa? Aduh, gue mules nih. Aduh, gara-gara pendekan lo. Aduh, gue tuh dulu ya, mau boker. Sayang. Siapa dia yang? Oh, customer gue kok. Dia pengen beli bunga banyak. Oh, biar si Joan aja lah yang ngurusin. Kan kamu bosnya. Kita mending makan siang aja, yuk. Belum waktunya makan siang, udah makan siang. Baru jam 10 nih. Ntar lu salah makan, gendut, jelek, nenek-nenek. Rempong. Dengan dirimu aku bahagia. Nah, ini bagus nih. Belakangnya agak terbuka, seksi. Pak, tapi untuk cetak undangan, teman mama kan ribuan, relasi papa juga pasti ribuan. Berarti kita harus sewa gedung yang kapasitasnya 7 jutaan dong. Kalau di Jakarta itu kayak Gelora Bung Karno gitu ya, Maya? Elah, Pak, mah ribet banget ngurusin nikahan. Kita kan nggak bakal nikah. Kamu kok gitu sih? Mama tahu kamu tuh sayang sama adik kamu. Tapi Kikan kan tetap harus nikah, terus nantinya ninggalin rumah ini, ya kan? Kamu juga mama yakin suatu saat juga akan menyusul seperti itu. Iya, dah. Mainnya gituan terus gimana? Mau serius? Panjang umur. Sayang. Baru dirasanya udah datang pacarnya. Bagus. Tinggal dulu ya, Nak. Tinggal ya, Dra. Dra, aku bawain kamu kesukaan kamu nih makanannya. Gulai ikan patin. Nih, cobain. Enak banget loh. Sayang, ayo jangan sedih ya.
trik kamu udah betul kok. Papa rasa juga trik kamu udah bagus. Kayak sinetron Indonesia gitu. Oh, sini bercanda. Coba-coba tante cium baunya pasti enak. Pak, enak banget deh pasti masakan. Ini kan pinter masak kali ya, masakannya dia. Woi, kayak Ini buat anak, bukan buat papa ya. Papa suka. Ini sih, Man. Tadi bilangnya nggak mau. Apaan sih peluk-peluk? Ih, kamu kok gitu, sayang? Kan aku sayang banget sama kamu. Kamu kan emang sayang sama aku. Jangan peluk-peluk kayak gini dong. Kayak cewek murahan aja. Ih, kok kamu nggak romantis banget sih? Ya udah kalau emang aku nggak romantis, kamu tinggalin aja. Ih, nggak mau, aku nggak mau ninggalin kamu. Kan cuma kamu yang kenal. Masih aja peluk lepasin, malu. Lepasin. Malu gue liatin. Mbak, bunga jangan dipetelin, ntar bos bisa rugi. Kalau mau yang dipetelin, cari dekat sana kuburan. Udah, Mbak, taruh tuh. Tuh, gawat ini. Banyak banget lagi. Mbak, ini minumnya. Dimas masih lama ya? Biasanya sih kalau dia pergi sama nenek lampir itu, nggak tahan buat lama-lamaan. Nenek lampir? Itu bukannya pacarnya? Status sih gitu, Mbak. Tapi saya heran nih, kenapa dia bisa tahan ya sama nenek lampir itu? Cantik juga nih cewek. Mbak, buset, udah hilang aja. Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, Mbak, tunggu Mbak. Mau kemana Mbak? Mau kemana? Dimas pesan ke saya supaya Mbak jangan pergi dulu. Aduh, tapi gue harus pergi. Mbak, jangan Mbak. Ntar ya, saya telepon Dimas dulu. Pas dulu aku buka telepon. Halo? Halo, Dim. Ini loh, cewek lu pesanin supaya jangan pergi. Dia nekat mau kabur, Dim. Apa? Jo, pokoknya gue gak mau tahu gimana caranya. Lu harus tahan dia jangan sampai dia pergi, oke? Oke, dah. Mau kemana sih, Mbak? Aduh, gue tuh mau pipis. Ini tuh mau ke toko itu, mau numpang pipis. Emangnya nggak boleh? Oh, mau pipis? Iya, aduh. Kenapa nggak bilang sih? Di toko ada kok toilet. Yuk. Lu juga nggak bilang dari tadi sih. Ya, Mbaknya sih nggak ngomong. Ya, Dimas, gue mau pergi dong. Awas, ntar. Masa aku ditinggalin sendiri? Dimas. Dimas. Gue pergi sekarang. Dimas, masa aku ditinggalin sendiri? Dimas. Dimas. Lama banget ya? Sabar. Ntar juga Dimas datang kok. Nah, itu dia. Lu tadi nelpon gue kayak orang panik. Tapi lihat sendiri kan dia nggak apa-apa. Sumpah. Tadinya dia mau kabur, Dim. Lu sih nggak percaya sama gue. Ya sekarang gimana gue mau percaya sama lu? Lu lihat sendiri kan, dia itu nggak apa-apa ya. Iya. Tadinya gue pikir dia mau kabur. Ternyata cuman numpang pipis doang. Gue nggak mungkin pergi lah. Gue kan butuh bantuan lo buat nyelamatin perasaan nyokap bokap gue. Wah, romantis banget sih. Itu cuman permohonan awal gue supaya lo mau bantuin gue.
kangen banget sama kamu, Damas. Selalu membuatku jatuh cinta padamu. Bagiku cinta memang tak ada batasnya. Kan ku berikan selalu kepadamu. Dan bila ada rasa rindu yang membuatku semakin sayang kepadamu dan cinta padamu, aku yang pasti setia menjaga dirimu, oh kekasih. Bila saat aku Gue jarang banget tahu ke tempat kebuka kayak gini. Oh ya? Iya. Damas tuh nggak suka ke tempat kebuka kayak gini. Dia tuh suka di kafe. Takut keringetan dia. Berarti dia salah banget ya kalau dia pergi dari Bali. Ya makanya dia pergi dari Bali ninggalin gue. Gue kan udah janji sama lo. Kalau gue bakal tetap ngebantuin lo sampai lo siap ngomong sama nyokap bokap lo. Kata orang cinta tuh membuat bahagia loh. Tapi ketawa bahagia nggak selalu bahagia kan? Iya. Kok ketawa sih? Gak apa-apa. Berarti mulai sekarang kita official tunangan. Oke. aku yang pasti setia menjaga dirimu, oh kekasih. Bila saat aku di dekatmu merasa bahagia, aku yang tak akan pernah meninggalkan dirimu, kekasih. Karena hanya dirimu yang bisa membuatku mengerti. Aku yang pasti setia menjaga dirimu, oh kekasih. Bila saat aku di dekatmu merasa bahagia, aku yang tak akan pernah meninggalkan dirimu, kekasih. Karena hanya dirimu yang bisa membuatku mengerti arti cintaku pada dirimu, arti cintaku pada dirimu. Dengan dirimu aku bahagia. Atas dasar apa sih lo mau nolongin gue? Atas dasar Pancasila yang kedua. Yang jadi pacar lo pasti awet muda deh. Ketawa mulu. Ada siapa? Justru yang jadi pacar gue itu kayak yang pakai botok. Kayak gini kayak tegang bu. Kayak bulldog. Cinta tuh emang aneh sih. Lihat deh, walaupun cewek lo kayak gitu, tetep aja lo cinta sama dia. Ya, beda tipis lah sama gue. Walaupun Damas kayak gitu sama gue, ninggalin gue nggak ada kabar, tetep aja gue pengen balikan sama dia. Ya memang masalah seseorang itu berbeda-beda. Walaupun ujung-ujungnya itu soal cinta. Gue tuh dulu orangnya tipe orang yang cuek banget. Sampai gue tahu nyokap gue itu meninggal, gue nyesel banget karena gue gak pernah perhatian sama nyokap gue. Justru waktu nyokap gue sakit, yang sering ngerawatnya itu papanya Bella. Papanya Bella itu sering ngebiayain pengobatan-pengobatan mahal nyokap gue. Iya. Makanya, papanya Bella itu sangat pengen gue itu dijodohin sama Bella. Ya maklum lah, Bella itu kan anak satu-satunya. Jadi apapun yang diinginkan sama Bella itu mendapatkannya. Apapun itu caranya. Contohnya seperti cara yang selalu dilakukan papanya. Gue pikir hidup lo tuh bahagia terus gitu, Din. Justru orang yang sering tertawa itu orang yang selalu menangis. Karena dia butuh dipeluk. Turun duluan.
Makanya biasain dong. Sekarang kan tunangan lu itu naik motor. Yang dulu sih emang naik mobil. Tunangan pura-pura kan? Iya sih. Tapi sekarang kalau memang pengen serius, mau deh. Cinta baru nggak semudah itu masuk kan? Kalau cinta lama aja belum hilang. Kayak kata Indah habis ngelahirin aja. Lu tuh canda mulu. Bagus. Bagus, Sandra. Calon mantu. Ini baju buat Oke. Kita harus tenang. Ini bukan kiamat. Semuanya itu bisa diselesaikan. Kikan, baju itu baju mama zaman dulu loh. Dan sengaja mama simpan di museum di Jakarta supaya awet. Dan tadi sore Om Dance bawa ke sini. Ya, Mama pingin kamu nanti pakai baju ini di acara pertunangan nanti. Dan, ya Mas, pakai jasnya Om aja. Masih keren. Ya. Iya, Ma. Makasih banyak ya. Kikan sayang banget sama Mama. Kamu juga sholat. Oh, calon mantu. Ndra, kamu kenapa, Ndra? udah mending lo pergi. Ndra, Lu pergi! semua orang berusaha buat maklumin kamu. Tapi kalau kamu sendiri aja nggak bisa buat terus dimaklumin, semua perhatian nggak akan lagi berpusat sama kamu, Ndra. Lo bisa pergi nggak? Pergi sekarang! Iya. Aku masuk dulu. Lihat tuh, bagus kan? Papa, dulu badan mama juga sekecil itu kan? Seksi. Baju itu kan sudah dikecili sama Mas Dance, Ma. Kalau awalnya sih lebar, Ma. Itu. Oh. Kamu pas banget pakai baju ini. Damas, Kalimat kamu barusan mirip banget sama Damas. Oh, ya. Sorry. Dek! Mana keren juga? Buka gue. Bener kayak? Saya gambar juga loh. Ya, dikit-dikit lah. Bagus tapi bagus. Wih, jadinya kalian kompak banget nih. Ini minumnya. Terus gue nggak dibawain minum? Ini buat lo juga, Kak. Mon. Bagi ya. Makan, makan. Iya, karena dia itu orang yang beda. Iya kan lo maksud gue?
Gue tahu sih kak, kalau bisa ngerasain semua ini. Tapi ya, gue harap lo bisa jaga rahasia ini ya. Semua ini gue lakuin karena gue sayang sama mama papa. Wani Piro. Enggak, Deng. Ya, yang ini lebih baik lah. Gue tinggal ya. Manisan. Kalau gue emang suka aneh-aneh aja. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kira-kira dia itu bakal cerita nggak ya? Oh enggak sih, bukan gayanya Pak Undra banget. Ya tapi walaupun dia orangnya tertutup kayak gitu, dia bisa ngeliat semuanya lah. Iya. Ya tapi dia bisa ngobrol sama lo. Nah itu tuh bedanya. Dengan dirimu aku bahagia. Ayo, Mak, Mas, dipilih bunganya, mumpung diskon, Mak. Jangan kayak nggak ngelihat gue gitu deh. Gue juga nggak mau kok ketemu sama lu. Apa? Wah, yes. Syukur ya Tuhan. Masalahnya, gue juga nggak mau ketemu sama lo. Kasihan deh. Kapan ya si Dimas datang kesadarannya? Supaya lu bye-bye dari hidupnya. You and Never. Dimas tuh nggak akan pernah lepas dari gue. Bodoh ah sama lu. Dimas mana? apa? Dimas mana? Lu pikir gue paranormal? Cari no di peta. Mbak, gimana tadi? Mau yang mana bunganya? Dim, kayaknya permainan kita udah keterlaluan deh. Soalnya ekspektasi bokap nyokap gue tuh udah terlalu jauh. Karena kan lo bukan. Udah lah, lu santai aja pokoknya. Lu gak usah takut, lagian gue mau kok bersandiwara menjadi Damas selama-lamanya. Sorry. Jadi maksud gue gini, lu kan gak mau nyakitin orang tua lo. Ya gue juga gak keberatan kalau emang gue harus bersandiwara menjadi Damas. Ya sampai Kapan? Jarak dari tunangan ke pernikahan kita tuh cuma 5 bulan loh, Dim. Dan ini udah bulan kedua. sampai lu bisa nerima gue sebagai Dimas, bukan Damas. Dimas siapa dia? Ada yang bisa kamu jelasin ke aku? Cuma mau ngasih tahu lu aja ya, Dimas itu milik gue. Dan dia gak akan pernah lepas dari gue selamanya. Dan gue cuma mau ngasih tahu sama lo ya, kalau gue nggak pernah memiliki dia. Ngapain sih? Buktiin ah. Aku mau minta maaf. Apaan sih gak dengar? Debbie. Aduh, jangan tasnya ditarik, gak romantis sih. Tangan dong. Debbie, aku mau minta maaf. Apa? Kikan? Kikan, kamu kenapa? Kan lu kenapa sih lo? Cinta itu harusnya gak ribet kan? Tapi kenapa hati sama otak gue jadi ribet gini sih? Debbie, lu maafin gue nggak? Debbie, maafin dong. Aku sekarang pengen ngomong sama kamu. Ya udah, kita mau lanjutin aja. Bel, udah saatnya kamu tuh dewasa, tau gak? Maksud kamu apa sih? Katanya kamu pengen ngobrol. Aku ajakin las, kamu nih gak mau. Ya aku gak bisa aja terus-terusan untuk mencoba jatuh cinta sama kamu. Kok mencoba? Bukannya selama ini kamu beneran jatuh cinta sama aku? Enggak, Bel. Aku gak pernah jatuh cinta sama kamu. Aku gak enak aja. Dulu papa kamu itu sering ngebantu ibu aku waktu ibu aku sakit. Kamu mesti tahu, cinta itu gak bisa dipaksakan. Cinta itu seperti rumus matematika. Gak tepat dan gak pasti. Permisi. Dimas! Dimas! Gunakan aku cinta kamu tuh kayak rumus matematika. Udah pasti aku, Dimas! Gila ya. Masalah cinta doang cengeng banget gue.
Enggak kan? Namanya juga cinta kok. Semuanya tuh bisa dibalik-balikin. Kayak Rubik dong bisa bolak-balik. Ya tapi seenggaknya dia itu lebih baik daripada Damas lah. Tapi dia bukan Damas, Kak. Dia bukan orang yang mama papa kenal. Kita mau kemana? Kan? 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 Bapak, Ibu, ada yang bisa dibantu? Jual bunga kan, Mas? Kayak sih gitu. Di sini nggak ada susu kaleng kan? Jadi bukan toko kelontong. Kalau susu sudah punya. Bisa kami pesan rangkaian bunga untuk pernikahan? Ya, pernikahan. Wah, orderan gede nih. Wah, bisa Bu, bisa. Buat pernikahan bisa. Buat kelahiran. Buat kematian juga bisa, Bu. Mas, kematian nanti aja, Mas. Kalau kita pesan banyak, diskon ya? Wah, bisa. Bu, itu bahasanya tuh. Kalau Bapak Ibu ordernya banyak, dia bisa kasih diskon yang besar. Jadi, saya bisa dapat bonus yang besar pula. Hehehe. Bentar ya, saya panggilkan. Bos. Tahu aja bos, kalau lagi dapat customer gede, langsung buka pembukuan. Ngomong apaan sih? Gue itu lagi pengen bayar utang-utang nyokap gue ke bokapnya Bella. Bos, mantap tuh bos. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Maksud lo apa? Di luar tuh ada ikan kakap mau beli ikan teri sebanyak-banyaknya buat pernikahan anaknya. Mawar putih pula lagi. Jadi lo urusin aja. Udah bos, cepetan. Ntar keburu makan ikan paus. Yuk, ayo. Ibu, ada apa? Pak, ini loh bos saya. Bos. Yuk, bos. Bu, Pak, ini loh bos saya. Dia bisa kasih diskon besar, asalkan ordernya yang banyak. Jadi saya bisa dapat bonus juga. Loh, kok Iya. Loh, dia emang bos saya. kok penjual bunga? Iya. Emang dia kok yang punya toko bunga ini, Bu, Pak. Kenapa sih? Jadi gini Om, Tante, aku bisa jelasin. Sayang, aku minta maaf ya. Aku janji kok aku bakal berubah. Kamu tahu sendiri kan aku tuh anak satu-satunya yang sering banget dimanjain sama papa. Makanya aku gak bisa nyalain diri aku sendiri. Tapi aku sayang banget kok sama kamu, sayang. Nah, ini nih kebanyakan nonton sinetron. Om, Tante, aku bisa jelasin ini semua. Tolong jangan salah paham dulu. Apa yang kalian bisa jelaskan, ha? Ya. Ayo, apa yang kalian bisa jelaskan? Om, Tante, ini Bella. Saya Bella, pacarnya Dimas. Kalian siapa sih? Udah nggak perlu dijelasin lagi. Om, Tante, aku bisa jelasin. Lu bener-bener, lu tadi bilang sama gue kalau lu pengen berubah. Terus tadi apa? Sama aja lu. Rempong. Seumur-umur dia nggak pernah tuh semarah itu. Lu sih bangunin harimau tidur. Oh, rempong. Suruh gua apaan lagi? Dengan dirimu aku bahagia. Damas! Damas! Damas, buka pintunya! Damas! Damas, kamu harus jelasin sama aku. Kenapa kamu kayak gini? Damas, salah aku apa? Cari siapa Mbak Kek? Damas, Saya bukan Damas. Saya Pak Ijo. Mbak, bukannya Ibu nggak simpati sama Mbak Kikan. Tapi Dimas bilang dia tidak akan kembali lagi ke sini. Itu terakhir kali waktu dia pergi dari sini. Sabar ya Mbak, sabar.
nggak kemari dia. Aduh, kemana dong? Yaudah, mau ikut teks ya? Pondra, nggak makan dulu lo. Ngeri, gue nyari adik gue dulu. Kita harus nemuin Kikan. Aduh, udah tenang deh. Kikan tuh bukan anak bodoh. Dan dia juga gak bakal ngelakuin hal yang bodoh. Ya, kayak aku juga sih gak bakal ngelakuin hal bodoh dengan ngelepasin genggaman tangan ini. Mau ngapain kamu kesini, ha? Di sini bukan tempatnya orang pembohong. Di sini tempat keluarga bahagia, tahu? Ya, keluarga bahagia. Apaan sih? Tante, Om. Tolong dengarkan penjelasan aku dulu. Nggak perlu. Saya nggak bodoh ya. Apa yang sudah saya lihat tadi di toko bunga itu sudah jelas semuanya. Dan saya tidak bodoh untuk mencerna semuanya, tahu? Papa mikir dong, Pak. Jangan hanya bisanya ikutin Mama aja. Di sini Papa kan sebagai kepala keluarga. Papa, kenapa diam aja sih, Pak? Berbuat sesuatu kenapa sih? Bukannya Mama nggak mau mendengar selama ini apa yang Papa katakan. Mama lebih suka kalau Papa selalu mengikuti apa yang Mama katakan Mama lakukan. Papa sudah melakukan semuanya, Ma. Biar Mama senang, biar Mama suka. Tapi kenyataannya apa sekarang? Apa yang Papa lakukan semua salah di mata Mama. Mama itu maunya apa sih, Ma? Papa kok jadi marah-marah sih? Yang boleh marah di rumah ini kan cuma Mama. My egois. Stop. Ayo, aku butuh udara segar. Ayo. Om, aku tuh yakin Om itu pasti ingin dengar penjelasan aku. Sudah, ayo cerewet ayo, jalan. Ayo jalan cepat. Udah ini pakai helm dulu. Iya, udah, ayo. Udah nggak usah dikancing. Ayo. Ki, kita pulang aja yuk. Lagian gak ada gunanya lo di sini. Ya. Kan, gue kan udah pernah bilang sama lo. Dia tuh bukan orang yang pantas untuk lo tunggu atau lo cariin. Kali ini gue nyari dia bukan mau balik sama dia, Kak. Tapi karena gue tuh butuh penjelasan. Gue bukan sampah yang bisa dibuang di mana aja. Kita mau pergi kemana nih? Udah kemana aja, yang penting santai. Bener? Iya. Ya udah kita pergi ke pantai ya. Iya, udah. Ribut cerewet, ayo. Papa kok jadi marah beneran sih, Pak? Udah maksud Mama nggak kayak gitu, Pak. Kak, Mama selama ini mendidik kalian untuk selalu jujur. Kenapa sekarang kamu berbohong besar sama Mama? Kenapa? Maksudnya, Mah? Iya, Mama kan didik kalian untuk jujur kan? Tidak usah bohong-bohong sama Mama. Kenapa sekarang bohong sama Mama? Maksud Mama, Damas. Iya, setahu Mama Damas itu kerja di akuntan publik, bukan pemilik bunga, toko bunga, bukan. Mama tahu dari mana? Nggak perlu kamu tanya, Mama tahu dari mana. Bangke disimpan sepandai-pandai juga akan ketahuan cepat atau lambat. Dan kamu juga sebagai kakaknya, kamu sebagai temannya, kompak aja untuk berbohong. Buat apa sih? Ma Kikan bisa jelasin, Ma. Mama dengar dulu penjelasan Kikan. Ma.
Jadi gini Om, kamu tuh pengen cerita tapi gimana ya awalnya ya? Kamu tau gak aku lagi makan nih? Udah, aku duduk ketenangan, udah diam. Lah, tadi Om sendiri kan yang bilang, sini itu pengen cari udara segar. Nah, sekarang malah makan. Prinsipnya saya gini Mas ya. Jangan kamu ganggu anak saya. Siapapun yang membuat dia menangis. Berarti? Ya. Makan. Enggak. Udah lama muka lu. Kayak nggak makan-makan 100 hari aja. Gua tahu nih, pasti gara-gara berantem sama Bella, nenek labil itu. Ya, gue juga nggak tahu lah Jo. Awalnya itu tuh, gue tadi tuh cuman nggak tega aja sama Kikan, makanya gue bantu. Tapi makin kesini gue malah kebawa perasaan. Gini ya Dim, gua kasih tahu. Kikan itu ceweknya baik, attitude-nya juga baik, dan nggak ada sombong-sombongnya sama sekali. Padahal dia tuh kayak raya, tajir gila malah. Nggak kayak pacar lu itu, yang selalu ngebanggain kalau dia tuh anak satu-satunya yang dimanja. Apa? Itu bukan karena kasihan, tapi cinta itu Karena apa? Apa? Nggak tahu kan lo? ya karena cinta lah. Masa gue yang jomblo bisa lebih tahu? Malu tuh sama tampang. Tahu lah, gue juga pusing. Lu jangan sampai ketinggalan tuh. Dimas, Waduh, panas di suasana, panas membara. Gue cabut duluan ya. Oh gitu. Sorry. Tuh. Dim, gue sama siapa? Dim, hati-hati sama makhluk itu, Dim. Kalau makan, semua harus di meja makan. Biasanya kalau kita di meja makan tuh ngobrol, nggak kaku gini kayak kanebo kering. Mah, Pak. Sebenarnya Kikan mau ngobrolin soal Damas dan Dimas. Kikan nggak bermaksud ngebohongin Mama sama Papa kok. Semua ini Kikan lakuin karena keadaan, Mah. Pak. Karena Kikan sayang banget sama Mama sama Papa. Kalau kamu sayang kami, seharusnya sejak awal kamu bicarakan, bukan setelah semua dipersiapkan. Mama bangga dengar Papa bisa bicara seperti itu. Mulai. Makan. Baru dipuji begitu aja ya, GNU Bapak tuh. Aku tahu kamu pasti bakal balik sama aku karena kita emang ditakdir bersama. Kita itu emang ditakdirkan bersama.
Tapi cuma sebatas adik kakak. Bukan kakak sih. Gue bukan gadis basi yang lu tolak cintanya, terus lu tawarin gue persaudaraan nih, Mas. Gue gak pernah nganggap lu seperti itu kok. Sebasi apapun tingkah laku lo, gue tetap suka. Karena lu unik. Tapi tetep aja gue gak mau jadi saudara lu, gue maunya jadi pacar lu. Bella, sekuat apapun lo memaksa, sekuat itu juga lu tuh gak bakal merasakan cinta. Lu dengerin. Kamu pasti senang punya abang kayak aku. Dan aku juga senang kok kalau punya adik cewek kayak kamu. Karena kamu bayangin, malah ada abang cowok yang bisa menerima kemarahan adiknya walaupun adiknya itu menyebalkan. Gak ada kan? Sekarang gue kasih tahu sama lo. Kalau lo sayang sesuatu, itu gak harus memiliki. Ya kan? Senyum. Gue tau cuma cemberut-cemberut kayak gitu. Mereka romantis ya, Pak? Mereka seperti pasangan ideal ya, Pak, kayak kita. Papa. Papa udah dong, Pak, keselnya. Nanti makin tua makin... Makin jelek, makin banyak keriputnya, makin gak selevel sama mama gitu. Ih, Papa mau gitu sih. Duh, ini mama papa. Mama papa tuh tahu nggak sih? Kalau kalian ini tuh panutan ikan banget. Nah, suka ngelucu, suka ketawa keras-keras. Ini malah ngambek-ngambekan kayak gini. Ih, malu tahu udah tua. Kayak drama aja. Ini mama kamu nih. Kalau bicara nggak ada saringannya, ceplas-ceplos gitu aja. Papa gitu, sensitif. Biasanya mama juga gitu, nggak pernah marah-marah. Sekarang aja. Udah dong, mah. Udah, ya. Mendingan sekarang baikan aja deh. Nih, ayo dong, mama. Senyum dong. Senyum. Gini, gitu. Coba peluk aku dong, peluk. Peluk dong, papa peluk dong. Bisa gini dong. Gini dong. Papa tuh kalau aku awal musuhan lagi. Papa juga. Dengan dirimu aku bahagia. Kapan ya bisa kayak gini lagi? Aku pengen banget tahu senyum sama kamu lagi, Dim. Mah, Pak, Kikan minta maaf ya. Kikan nggak bermaksud ngebohongin Mama sama Papa soal Damas yang ninggalin Kikan gitu aja kok. Berarti Dimas orang yang bodoh meninggalkan kamu, anak mama yang baik dan cantik. Itu namanya pengecut. Nggak pantas buat anaknya papa. Nah, ini baru namanya Satria nih. Datang. Coba lihat ya. Om, Tante, aku ngakuin, aku udah melakukan kesalahan terbesar dengan berpura-pura jadi Damas, tunangannya Kikan. Tapi aku juga gak bisa ngebohongin perasaan aku sendiri. Awalnya emang pura-pura, tapi sekarang aku benar-benar cinta dan sayang sama Kikan. Dan lo, gue harap lo bisa ngelupain cowok yang udah nganggap lo sampah. Dan gue bakal memperlakukan lo sebagai dewi di hati gue.
lu tawarin gue persaudaraan? Kaya sih. Cantik pula. Bahkan mungkin dia lebih kaya daripada gue. Pantesan aja lu cuma anggap gue sebagai adek lu dan anggap dia sebagai pacar lu, iya kan? Enggak. Gue gak pernah minta duit dan kekayaan dari lu sedikit. Jangan mentang-mentang lo kaya. Lu bisa ngelakuin seenak lo. Emang sih lu gak pernah minta apa-apa dari gue? Tapi lu pasti ingat kan? Semasa nyokap lu hidup, banyak dibantu sama bokap gue. Kesian ya. Lu gak bisa mendapatkan cinta baik-baik. Lu malah ngungkit-ngungkit balas budi lu sendiri. Terus lu pikir mereka itu bakal terpengaruh sama lo? Iya. Sorry aja. Mereka itu gak bakal terpengaruh sama lo. Yang ada, lu malah mempermalukan diri lu sendiri. Gue gak mau jadi adek lu, gue maunya jadi pacar lu, Dimas! Dimas! Hati-hati. Cantik sekali. Pas banget. Inner beauty kedua mempelai ini langsung keluar. Beautiful. Cantik banget. Dim, gue nggak tahu caranya gimana cara terima kasih sama lo. Makasih buat apa sih? Makasih ya, soalnya lo udah bisa buat gue move on dan ninggalin masa lalu. Ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Nanti pas kawinan kita, kamu harus bawain 1 kontainer bunga mawar putih. Soalnya aku pengen banget di kawinan kita itu semuanya serba putih. Ya nggak mungkin lah. Masa masak makanannya itu mawar putih juga? Aneh-aneh aja. Damas, Kenapa sih? Damas, masih berani kamu muncul di Bali? Siapa dia, Dam? Dia Kikan. Kamu itu emang bukan orang yang pantas aku tunggu dan aku cari selama ini ya, Dam. Dan untung aja aku itu tidak berlarut menunggu kamu. Kamu tahu nggak? Kamu bukan orang yang bertanggung jawab, Dam. Kikan, duduklah, nak. Bu, udahlah. Ibu itu nggak usah menjelaskan ke dia. Biar Damas aja ntar yang menjelaskan ke dia. Bukan salahnya Damas meninggalkan kamu. Sayalah yang salah. Saya yang meminta Damas untuk pulang ke Jawa secepatnya ketika dia bilang akan bertunangan dengan kamu. Saya percaya kamu gadis baik-baik.
Karena Damas adalah anak yang baik. Tapi saya punya janji. Ini Ratih, istrinya Damas sekarang. Ini bukan kesalahan Damas meninggalkan kamu dan menikahi Ratih. Ratih ini yatim piatu yang saya rawat dari kecil. Ini semua permintaan saya karena Ratih sekarang merawat saya. Saya ingin ketika saya pergi nanti, Ratih tidak sendirian. Dengan dirimu aku bahagia. Jo, Dimas mana Jo? Dimas di mana? Lah, bukannya kalian seharian jalan bareng? Dimas juga seharian kok nggak ada kesini? Wah, naga-naganya lagi berantem nih. Aduh, Kikan, jangan berantem. Gak usah sinis gitulah sama gue juga gak akan keroyok lu kok. Ya kali aja, gue kan jaga-jaga. Kalau lu orang yang spesial di mata Dimas, lu tahu kok cari Dimas di mana? Nih, jagain kakak gue ya. Ya gue nggak mau dia terluka. Cukup sama gue aja sih dia terluka. Adiknya bandel ini. Makasih banget ya. Udah, gak usah bingung gitu lah. Sekarang itu, gue jadi adiknya Dimas. Ya tetep lah ya, gue berkuasa. Kan lu cuma pegawai. Apes. Gua pikir lo gak jadi sama Dimas, lo bakal jauh. Malah semakin deket. Sabar ya. Kayaknya aku harus berterima kasih banget nih sama Damas. Sekarang kamu udah ketemu dia dan bisa bersatu kan? Ya, dia emang orang yang banyak ngajarin aku tentang cinta dan kesetiaan. Ya. Aku cuma bisa ngucapin selamat. Tapi maaf, aku nggak bisa mendengar cerita bahagia dari kamu. Kalau cerita tentang kebahagiaan aku sama kamu, mau denger nggak? Maksud kamu? Aku mau cerita tentang kebahagiaan aku sama seorang cowok. Cowok itu punya toko bunga dan mukanya mirip banget sama mantan aku. Dan dia nih yang ngebuat aku kesini nih buat ngejar dia sampai sekarang. Katanya sih ini ke tempat yang spesial buat dia. Iya, tapi kamu kan udah ketemu dia lagi. Ketemu kan, bukan bersatu. Jadi maksudnya kamu sama dia